kami serahkan kepada masyarakat seluruhnya yang ingin melebur bersama kami, bersama mahasiswa. Silakan untuk merapat ke depan gerbang, mana hari ini mahasiswa masih turun untuk menyuarakan aspirasi tuntutan-tuntutan, dan hari ini kita akan mengadakan aksi damai. Wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Ya, sebentar lagi kita akan berada di depan gedung DPR, gedung di mana katanya suara-suara kita diwakilkan, tapi nyatanya tidak ada suara-suara kita yang diwakilkan. Hari ini kita berdiri di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat sebagai rakyat Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia, untuk menyelamatkan keadaan negara kita yang diperburuk oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat kita. Betul kawan-kawan? Betul mahasiswa? Rakyat Indonesia. Silakan teman-teman maju yang tertib. Kemudian nanti kita akan melaksanakan aksi damai. Jangan mudah untuk terprovokasi, karena aksi yang hari ini kita lakukan aksi untuk menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan demokrasinya, menyelamatkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Baik, silakan kawan-kawan untuk merapikan barisannya. Kita akan mulai aksi kita. Perhatikan teman-temannya masing-masing, karena kita aksi damai hari ini. Kita akan mulai aksi kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan kawan-kawan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hari ini mahasiswa pada detik hari ini masih menyuarakan turun ke jalan untuk menuntut dan menyuarakan aspirasinya. Bagaimana kita yang banyak di framing aksi-aksi anarkis dan lain sebagainya, maka kita pastikan aksi mahasiswa itu aksi yang damai karena ingin menuntut dan menyuarakan aspirasinya. Namun apa kenyataannya kawan-kawan? Sampai hari ini DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya mewakilkan rakyat, hari ini masih menutup mata dan menutup telinganya. Betul kawan-kawan? Maka kita katakan DPR mati sekarang. Kita aksi hari ini bertajuk bahwasanya untuk menyelamatkan Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi-orasi yang akan disampaikan oleh perwakilan-perwakilan dari instansi kampus masing-masing. Dan kita mengajak ke seluruh masyarakat maupun ojol ataupun masyarakat sipil yang ingin melebur bersama kita, silakan untuk merapatkan barisannya. Kita tunjukkan bahwasanya masyarakat sipil itu memiliki hak untuk didengar suara-suaranya. Baik, kita melihat kondisi sekarang kawan-kawan. Gerbang DPR, polisi selalu berjaga. Dan apa? Rakyat hanya bersuara namun tak didengar. Kita katakan kawan-kawan. Mereka hanya butuh kita ketika 5 tahun sekali, ketika dicoblos,
ketika kampanye. Namun apa nyatanya ketika telah terpilih? Mereka menikmati uang-uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Kawan-kawan semua, saya harap kita berdiri di sini menyuarakan aspirasi dan bertegak lurus untuk komitmen bersama rakyat. Karena apa kawan-kawan? Karena banyak sekali framing-framing yang telah dibuat oleh pemerintah, seakan-akan masyarakat ketika menyuarakan aspirasi itu membuat makar. Katakan, kawan-kawan. Oke, selanjutnya saya minta kepada setiap perwakilan instansi mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin berorasi, kami beri panggung ataupun beri suara untuk mendekati mobil komando. Karena ini kita melebur untuk masyarakat. Silakan, kita tidak melabeling hal-hal yang lain. Ketika teman-teman ingin menyuarakan, maka silakan. Namun ingat, kita bertajuk aksi ini adalah aksi selamatkan Indonesia dan aksi damai. Kepada Presiden Mahasiswa PNJ, kami minta untuk menaiki panggung dan berorasi. Di mana kawanku? Ya, sebelum teman-teman kita menyambung orasi, silakan, karena ini adalah aksi damai dan kita nanti akan menayangkan aksi teatrikal. Silakan kita semua membentuk letter U, teman-teman. Kosongkan tengah, letter U ini, letter U. Nah, kosongkan tengah kanan kiri. Di sini boleh ditambah. Di sini boleh. Oke. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan aksi teatrikal setelah kita menyampaikan orasi-orasi singkat dari masing-masing instansi. Silakan bagi Bapak Ibu, abang-abang yang ingin bergabung, silakan melebur bersama. Ingat, kita adalah aksi damai, bukan aksi yang mengundang provokator. Aksi damai, aksi yang benar-benar menyampaikan aspirasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nafas kita yang panjang, dengan udara yang hari ini kita hirup, dengan pajak rakyat yang kita makan, sambut salam saya, salam cinta, salam juang. Dengan cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari Kampus Politeknik Negeri Jakarta, saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah hadir pada aksi simbolis atau aksi damai pada kesempatan kali ini. Kita menunjukkan empati kita terhadap negara kita, teman-teman, sebagai salah satu bentuk bahwasanya dalam perwakilan rakyat yang kita pilih kemarin telah mengkhianati suara kita, telah mengkhianati apa yang menjadi konstitusi yang ada. Betul tidak, teman-teman? Betul tidak, teman-teman? Ini menjadi refleksi bahwa dalam perwakilan rakyat telah mati, tidak mewakili suara rakyat kecil seperti kita, mewakili elit-elit, mewakili orang-orang yang menyumbang harta kekayaannya, merampas hak rakyat, dan melindungi hak-hak yang tidak seharusnya dilindungi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita berefleksi untuk kita mempergunakan suara kita di pemilu 2029 dengan benar, dengan teliti, dengan adil, sehingga Indonesia bisa selamat, Indonesia bisa mencapai kata Indonesia Emas 2045. Dan teman-teman PNJ, sambut saya untuk kampus kita tercinta. Hidup Politeknik Negeri Jakarta! Hidup Politeknik Negeri Jakarta! Hidup Politeknik Negeri Jakarta! Hidup Politeknik Negeri Jakarta! Teman-teman, saya harap api perjuangan kita tidak akan pernah mati hanya sampai hari ini. Saya harap teman-teman PNJ tetap membersamai rakyat.
Dan saya harap teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta dapat menjaga ketertiban dari aksi kali ini, mengikuti dengan sesuai instruksi yang ada. Sambut Surabaya selalu menyatukan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan? Oke. Orasi selanjutnya akan disampaikan oleh Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Bung Muzamil, yang jauh-jauh dari Sumatera, Universitas Sumatera. Kepada Bang Muzamil untuk menyampaikan orasinya terlebih dahulu, akan dilanjutkan oleh kawan-kawan yang lain. Oke, baik, sebelum saya mulai, izin kawan-kawan yang berada di sana silakan membuka menghadap kita semua ke sana, karena kita sedang menyediakan papan bunga turut berduka cita atas meninggalnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Agar media, agar seluruh rakyat Indonesia melihat bahwasannya DPR kita sudah mati, DPR kita sudah tuli atas aspirasi-aspirasi dari kita, teman-teman. Ini adalah bukti nyata kita menyampaikan aspirasi dengan baik, menyampaikan aspirasi substansial yang ada yang kita berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua kata yang selalu berjuang atas nama rakyat, dua kata yang dari katanya lahirlah mahasiswa dari seluruh Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Dua kata yang selalu kita perjuangkan hak-haknya yang tertindas. Dua kata yang hari ini rakyatnya, hari ini mereka belum mendapatkan ekonomi yang cukup. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Tiga kata yang dari lahirnya lahirlah para pemimpin-pemimpin hebat, yang dari lahirnya lahir juga para pemimpin-pemimpin yang korupsi. Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita atas nama mahasiswa, atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia berdiri di sini di depan rumah kita, di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Katanya kita berdiri menyampaikan aspirasi, tetapi kawan-kawan, kita lihat hari ini mereka sedang tuli, mereka sedang mati atas aspirasi-aspirasi yang kita berikan. Benar kawan-kawan? Kita melihat kawan-kawan, akhir Agustus sampai dengan awal September terjadi tragedi-tragedi yang tidak kita inginkan. Tetapi apa kawan? Negara hari ini fokus kepada dalang yang dicari, ya. Padahal kawan-kawan, dalang yang sesungguhnya adalah mereka sendiri, kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Padahal skenario ini dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di dalam, oknum-oknum politik yang jahat, yang menumbangkan rakyatnya, yang menindas rakyatnya sampai dengan saat ini, kawan-kawan. Tetapi hari ini, kawan-kawan, mereka hanya fokus mencari siapa di dalam di balik ini semua. Tapi mereka tidak fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Hari ini, kawan-kawan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan 3 statement. Tapi saya rasa statement itu hanya untuk menenangkan kita semua, menenangkan kemarahan rakyat. Tidak ada hal yang substansial yang dibahas di situ, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Kita tidak ingin, kawan-kawan, hanya omong-omong. Kita tidak ingin Prabowo cuma hanya omong-omong yang tidak substansial kepada rakyatnya. Kita ingin langkah-langkah yang konkret dikeluarkan oleh pemerintah atas tuntutan-tuntutan masyarakat Indonesia yang hari ini marah, hari ini kecewa terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Betul kawan-kawan? Kawan-kawan, kita melihat akhir-akhir ini rakyat sudah marah, masyarakat sudah resah, tidak percaya lagi dengan pemerintahan kita. Jangan salahkan rakyatnya yang rusuh, jangan salahkan rakyatnya yang dibilang provokatif. Tapi nyatanya mereka lah yang membuat skenario ini semua, teman-teman. Karena mereka kita seperti ini. Sepakat kawan-kawan? Maka hari ini kita tunjukkan bahwasannya mahasiswa Indonesia berdiri menyampaikan aspirasinya dengan damai, berdiri menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Kita tunjukkan
Inilah adalah suara mahasiswa, inilah rakyat Indonesia, bukan seperti yang disampaikan oleh mereka. Betul kawan-kawan? Sangat menyayangkan bahwasannya Bapak Presiden Prabowo membilang rakyatnya makar, membilang mahasiswa makar. Sungguh, itu hanya omon-omon yang membuat rakyat Indonesia semakin marah. Kita ingin DPR dan pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mementingkan kepentingan rakyat. Jangan sampai nyawa-nyawa bertumpah lagi karena untuk menyampaikan aspirasinya. Jangan sampai banyak lagi yang berjatuhan demi menyampaikan aspirasinya kawan-kawan. Kita tidak mau ini terjadi, maka pada hari ini kita berdiri di sini menyampaikan aspirasi dengan tagar selamatkan Indonesia. Kita tahu bahwa hari ini Indonesia wajib diselamatkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Kita tidak ingin negara hancur karena akibat perilaku-perilaku elit-elit politik kita sekarang. Kita melihat DPR hari ini dipilih oleh rakyatnya tetapi tidak mempresentasikan suara-suara rakyat. Betul kawan-kawan? Maka ketika hari ini mereka tidak bisa mewakilkan suara-suara rakyat, mereka harus turun sekarang juga. Kita tidak ingin mereka menamakan wakil rakyat tetapi tidak mewakilkan rakyatnya. Banyak rakyat yang sengsara. Banyak kita lihat apalagi di ibu kota. Rakyat miskin kota masih banyak, tetapi mereka hidup di AC. Mereka menikmati uang-uang pajak-pajak dari rakyat, teman-teman. Betul kawan-kawan? Sungguh sangat keterlaluan ketika mereka berbicara Dewan Perwakilan Rakyat, katanya wakil rakyat, tapi tidak mempresentasikan aspirasi-aspirasi dari rakyat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi tamparan besar bagi DPR, bagi Dewan Pengkhianat Rakyat yang hari ini berdiri di sana, yang hari ini duduk dengan tenang di sana kawan-kawan. Kita hari ini nanti akan melaksanakan aksi teatrikal. Kita sudah ada papan bunga yang berbentang tinggi di situ turut berduka cita atas meninggalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Kita menyebutnya mereka meninggal karena mereka tidak mewakili rakyat, karena mereka tidak memperjuangkan hak-hak rakyat. Mereka hanya memperjuangkan perut-perut mereka kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Baik kawan-kawan, sekali lagi saya ingatkan untuk seluruh yang berhadir di sini, sama-sama kita bergabung melebur. Tetapi ingat kawan-kawan, jangan ada yang mengundang provokatif karena nanti kita dituduh sama presiden kita makar. Karena nanti kita dituduh sebagai orang-orang perusahaan negara, padahal hari ini kita berdiri untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kawan-kawan. Jadi saya ingin teman-teman, abang kakak, bapak ibu semua, silakan bergabung bersama melebur. Kita akan menyaksikan aksi-aksi teatrikal setelah ini untuk menyampaikan, menginstruksikan kepada pemerintah hari ini bahwasanya keadaan negara hari ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka harus segera mengeluarkan langkah-langkah strategis agar Indonesia ini selamat, agar Indonesia ini aman, agar Indonesia menuju 20 tahun lagi Indonesia emas itu tercapai untuk kita semua. Karena hari ini yang berdiri di sini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Ya, terima kasih. Baik kawan-kawan semua, dari mungkin pagi tadi kita melihat bahwasanya warga sangat membantu warga saling menjaga warga. Bisa kita lihat kawan-kawan semua bahwasanya aksi dari kemarin-kemarin banyak warga sipil yang support ketika kawan-kawan kita turun ke jalan. Selanjutnya kawan-kawan akan ada orasi dari Presiden Mahasiswa IPB Bogor. Kepada Pres Kokoh kami persilakan untuk naik pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai orasi saya ingin mengajak kita semua, mengajak rakyat Indonesia untuk mengingat kembali Afan Kurniawan, Septinus Sesa, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Saiful Akbar,
Rusdam Diansyah, Reza Sendi Pratama, Sumari, Andika Lutfipala, dan Iko Julianto Junior. Karena mereka adalah korban kebiadaban negara hari ini. Korban dari kekerasan aparat yang hari ini sedang melandaskan keamanan bagi kita. Korban dari ketamakan penguasa yang ada di dalam situ. Mereka bukan hanya sekedar nama. Mereka adalah berkat untuk semua orang. Karena hidupnya mereka hari ini dilindungi oleh konstitusi negara kita. Kita sudahi semua apa yang hari ini memutus tentang kerusuhan yang ada. Kita sama-sama tidak sepakat ketika rakyat hari ini justru disaboradiskan dengan hal-hal yang justru merusak apa yang ada bagi rakyat itu sendiri. Hari ini kita hadir di sini bukan hanya bentuk pengorbanan kita. Ini adalah wujud nyata di mana tidak ada satupun perubahan di negeri ini, tidak ada satupun perubahan di republik ini tanpa campur tangannya pemuda, tanpa campur tangannya seorang mahasiswa. Betul kan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ketika republik ini berubah dari NKK BKK sampai dengan reformasi 98 sampai dengan kerusuhan yang terjadi 25 Agustus sampai dengan September hari ini, perubahan itu dimulai kembali. Dimulai oleh siapa, kawan-kawan? Dimulai oleh siapa, kawan-kawan? Maka hari ini kami kembali hadir bukan untuk merusak fasilitas yang ada, bukan untuk mensaboradiskan kedaulatan bangsa, tapi hadirnya mahasiswa, hadirnya pemuda hari ini akan memberikan solusi terbaik untuk negeri ini. Ketika kemarin kita melihat di sosial media, banyak yang katanya perwakilan kita menyuarakan di parlemen. Tapi apakah itu cukup, kawan-kawan? Maka hari ini kita turun kembali untuk menyuarakan tersebut di jalan. Bukan bersama mereka yang duduk di AC-nya, tapi bersama rakyat hari ini, kawan-kawan. Dan selanjutnya, hari ini kita sama-sama tahu, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Pulau Sumatera, bukan hanya di Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan bahkan Papua, kawan-kawan kita masih tertangkap, kawan-kawan kita masih status tersangka, masih status tahanan kota. Maka oleh karena itu, bebaskan kawan kami. Bagi penguasa hari ini, ketika mereka rasakan cukup hal yang normatif di dalam video yang mereka ucapkan, permohonan maaf tersebut, ketika mereka berpikir cukup sudah mendatangkan perwakilan-perwakilan kita, tapi apakah itu akan menutup luka hari ini dengan demikian rupa? Rasanya tidak, kawan-kawan. Kita sepakat ketika mereka memang benar-benar ingin mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat, apa yang menjadi aspirasi seorang pemuda, maka keluarlah, datangi kami hari ini. Datangi kami di kemudian hari, datangi kami esok hari, dengarkan kami. Kami hadir bukan hanya untuk menuntut, kami hadir membawa solusi yang memang betul untuk kedaulatan rakyat itu sendiri. Kami sadar hari ini belum bisa untuk memastikan hal tersebut menjadi satu hal yang pasti. Karena hari ini kita hanya cuma punya poin di dalamnya. Kita punya pemikiran yang kritis, kita punya pemikiran yang objektif. Tapi untuk power yang ada di dalamnya kita tidak punya itu, kawan-kawan. Tapi setidaknya sejarah bagi negara Republik Indonesia hari ini, people power itu harus tetap ada. Maka suara-suara hari ini jangan hanya bergema di kelas-kelas saja. Suara-suara hari ini haruslah bergema di Republik hari ini, di dunia ini, bagi seorang pemuda. Maka sambutlah salam cinta, salam juang saya. Kepalkan tangan kiri kita, kawan-kawan. Angkat tangan kiri kita. Salam cinta, salam juang. Karena cinta kita berjuang. Kami sebagai pemuda bersikap untuk siap selalu sedia ketika bukan hanya untuk menuntut, tapi memberikan solusi terbaik untuk rakyat kita, untuk negeri ini, untuk kedaulatan bangsa kita. Kami bukanlah oknum-oknum yang akan merusak negara ini. Kami adalah generasi penerus yang akan memanen emas di 2045 itu nanti.
karena kamilah yang akan mengisi, yang akan mewujudkannya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Semoga atas 9 nama korban yang hari ini telah meninggal dunia, atas kawan-kawan kita yang terkena represivitas aparat, atas kawan-kawan kita yang hari ini terluka, untuk menyuarakan kedaulatan rakyat, mari kita berdoa dan menundukkan sejenak kepala kita agar setidaknya apa yang mereka perjuangkan diterima di sisi Tuhannya. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ketuhanan yang diabaikan. Dua, kemanusiaan yang dirampas haknya dan dibiarkan dan berkembangkan. Tiga, persatuan persekongkolan yang merampok duit rakyat untuk kepentingan pribadi. Empat, kerakusan yang dipimpin oleh para penjahat, oleh para penjilat, oleh para pengkhianat yang merampok hak-hak rakyat tanpa belas kasih. Lima, keadilan sosial hanya untuk konglomerat dan antek-antek penguasa yang memperkaya diri dengan keserakahan. Hidup mahasiswa. Baik, selanjutnya akan ada orasi dari kawan kita Presiden Mahasiswa Siddiqi Natsir. Kepada Pres Siddiqi Natsir kami persilakan untuk menaiki makom. Di mana kawanku, di mana kawanku, datang orasi untuk berorasi. Silakan kepada perwakilan dari Muhammad Dasir. Hamdan wa syukranillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman semuanya, akhir-akhir ini kita banyak menyaksikan berita kekerasan, tindakan represif pada aparat kepada rakyatnya. Namun pada sore hari ini kita selaku mahasiswa, kaum yang diberikan amanah intelektual, ingin menegaskan bahwasannya demonstrasi berbeda dengan sikap anarki. Betul teman-teman? Betul teman-teman? Sifat anarki dalam demonstrasi itu merusak citra demonstrasi di negara demokrasi. Teman-teman semuanya, perlu kita pahami bahwasannya aksi yang terjadi, kerusakan yang terjadi di belakang kita, contohnya kebakaran, dan teman-teman kita yang direnggut nyawanya, itu bukanlah sesuatu yang disebabkan tanpa sebab, teman-teman. Sebabnya sudah banyak, kemarahan ini sudah memuncak. Betul teman-teman? Betul teman-teman? Maka sore hari ini di gedung DPR yang terhormat, kami mahasiswa ingin menyampaikan pesan damai. Tolong Pak, tolong dengarkan suara rakyat Pak. Kami aksi damai bukan berarti kami takut. Kami aksi damai bermaksud ingin menyampaikan pesan supaya pesan keresahan yang dialami oleh seluruh masyarakat dapat didengar. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita akan melanjutkan orasi yang akan disampaikan oleh Presiden Mahasiswa dari Universitas Riau. Jauh-jauh kawan-kawan. Mari kita panggil kepada Pres Ego, dipersilakan untuk naik ke mokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan kirinya kawan-kawan semua, yang melambangkan perlawanan kita pada hari ini tidak habis sampai saat kemarin kawan-kawan kita diintimidasi. Kawan-kawan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Bebaskan kawan kami, bebaskan kawan kami. Pada hari ini kita bisa melihat di bulan 8 kita dipertontonkan bahwasanya bulan 8 seharusnya menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Kawan-kawan semua dan masyarakat Indonesia menerima kecongkaan dari pemerintah Indonesia pada saat ini. Pemerintah Indonesia yang di depan kita saat ini lebih berani dan lebih takut dia daripada cukong, daripada ketimbang pada masyarakatnya. Betul kawan-kawan? Kita bisa melihat pada detik hari ini untuk mendampingi dan aspirasi kita pada saat ini juga, pemerintah kita di dalam lebih enak dia di dalam berduduk di AC kepada menemui masyarakatnya dan mahasiswanya di sini. Dan kami mahasiswa dari Provinsi Riau dan saat ini juga saudara kami Kalai Anhar dituduh bahkan juga dijadikan tersangka oleh pemerintah pada saat ini, oligarkinya dan ketegaannya untuk menyampaikan aspirasinya oleh pemerintah Indonesia saat ini. Dan kita bisa melihat juga kawan-kawan, untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan kekecewaan kita, kita dibilang provokator, dibilang penjahat-penjahat bagi Indonesia. Betul kawan-kawan? Dan pemerintah yang di depan kita ini hanya pandai berjoget, bukan untuk menyelesaikan permasalahan. Kita dituduh, bahkan ditindas, ditabrak oleh pemerintah kita saat ini. Betapa kecewanya pahlawan-pahlawan kita terdahulu untuk menyelamatkan Indonesia saat ini. Saya Ego Prayogo dari Provinsi Riau mewakili kawan-kawan kami dari Provinsi Riau, Sumatera, untuk bebaskan saudara kami Kalai Anhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Bebaskan kawan kami! Baik, terima kasih kepada Presego dari Universitas Riau. Baik, selanjutnya orasi yang akan disampaikan masih dari Pulau Seberang, yaitu dari Politeknik Negeri Medan. Kepada Bung Bona kami persilakan untuk berorasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Hari ini Kamis 4 September 2025, saya Bona Erges Marbun dari Politeknik Negeri Medan mewakili kawan-kawan dari Medan menyampaikan aspirasi kami hari ini di depan gedung DPR RI kepada Ibu Dewan yang terhormat. Hari ini saya sampaikan, dari Pulau Sumatera banyak hal yang harus dibenahi, yang hari ini kami sampaikan langsung kepada Bapak Ibu Dewan DPR RI yang ada di ruang sana.
44 kawan kami diintimidasi, ditangkap oleh Polri di tanggal 25 Agustus kemarin di aksi yang dimana aksi yang sangat menggejolak, bahwasanya 44 kawan kami ditangkap di Polda Sumatera Utara dan diintimidasi, dibuat perpeloncoan, ditahan selama 2 hari di Polda tanpa tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya menyampaikan aspirasinya, mereka hanya menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini, tetapi yang didapati bahwasanya ditangkap selama 2 hari, dikurung, dan kami harus menjemput di sana. Kita lihat hari ini kawan-kawan kita aksi damai di sini. Kita lihat apakah ada satu orang pun dari Bapak Ibu Dewan kita yang menghampiri kita di sini. Apakah ada kawan-kawan? Apakah ini bentuk mereka mewakili suara kita kawan-kawan? Hari ini kami merasa kecewa kepada Bapak Ibu Dewan sekalian, melihat kami datang dari mahasiswa, kami datang dari Pulau Sumatera jauh di sana, ingin menjemput, ingin menghampiri Bapak Ibu Dewan yang ada di istana sana. Kami tahu kemarin sudah diwakili oleh kawan-kawan kami yang ada di BMSI dan di BEM yang lainnya untuk masuk ke dalam sana. Tetapi saya mau Bapak Ibu Dewan sekalian datang di sini, tunjukkan bahwasanya kalian cinta terhadap kami, cinta terhadap mahasiswa Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Kita lihat kawan-kawan, kita di sini tidak ingin membuat kericuan, kita di sini tidak ingin membuat anarkis. Kita hanya menjumpai Bapak Ibu Dewan kita yang ada di ruang sana. Kita melihat hari ini masyarakat ada bersama kita di sini. Kita melihat masih banyaknya kekacauan, masih banyaknya yang tidak dilakukan oleh DPR RI sekarang ini kawan-kawan. Mengingat tuntutan kita yang sudah kita berikan, yang sudah kita sampaikan per hari kemarin kawan-kawan. Kami hari ini tidak diam, kami akan terus menyuarakan sampai keadilan di negeri ini ditegakkan. Sepakat kawan-kawan? Tajuk kita hari ini, selamatkan Indonesia. Artinya kita berharap Indonesia ini selamat dari para korup-korup, selamat dari para anggota dewan yang katanya mewakili suara rakyat, yang katanya suara rakyat yang diperjuangkan. Kita lihat kawan-kawan, suara siapa yang diwakili mereka? Tidak ada kawan-kawan. Mahasiswa di sini, kami kaum intelektual menyampaikan aspirasi kami dengan baik, dengan sopan. Jangan sampai kami diintimidasi, jangan sampai kami dicap itu adalah orang-orang yang tidak terdidik. Kami baik di sini membawa segala persoalan-persoalan negeri ini untuk dibenahi oleh anggota dewan kami yang ada di istana sana. Hari ini kawan-kawan, dari seluruh wilayah, dari seluruh daerah masih menyuarakan hal yang sama dengan tajuk selamatkan Indonesia. Arti selamatkan Indonesia bahwasanya kami mahasiswa cinta Indonesia, kami bukan anarko, kami bukan antek-antek asing. Kami ini cinta terhadap Indonesia, makanya kami hadir di sini untuk menyuarakan itu. Sepakat kawan? Jadi Bapak Ibu Dewan, Bapak Presiden Republik Indonesia, jangan dengarkan kanan kiri, dengarkan kami mahasiswa. Coba perhatikan, 3 jam aja Bapak lihat sosmed, lihat TikTok, lihat apa yang dialami negara ini, lihat apa yang dialami rakyat Indonesia, lihat apa yang disuarakan mahasiswa hari ini. Coba Bapak turun Bapak, jangan Bapak mendengar kanan kiri Bapak. Lihat mahasiswa di sini atas cintanya datang ke sini jauh-jauh dari Pulau Sumatera sana, ingin menjumpai, ingin menyampaikan keluh kesahnya. Lihat kawan-kawan semua di sini, kami tidak ada membawa senjata tajam, tidak membakar ban, kami hanya membawa poster, kami hanya menyampaikan bentuk keresahan kami pada negeri ini hari ini. Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini untuk menyelamatkan Indonesia? Kalau tidak, kita hanya menyuarakan, kita tidak hanya menyampaikan, tetapi kita ingin berjumpa langsung oleh Bapak Presiden ataupun Bapak Dewan yang ada di gedung sana. Simpel saja yang kami mau, Bapak Presiden mendengar, Bapak Ibu Dewan berbenah melihat negeri ini hari ini, melihat kemiskinan, melihat tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia hari ini. Lihat di Pulau Medan sana, di Medan. Kenapa?
dicap sebagai raya besi. Kenapa teridentifikasi bahwasanya Medan itu adalah raya besi? Karena apa? Karena tingkat kemiskinan yang rendah. Dia tidak tahu lagi mau berbuat apa. Lapangan kerja sedikit, yang dia hanya bisa hanya mengambil besi untuk menafkahi diri dia berapa hari, berapa minggu kemudian. Itu bukti kegagalan negeri ini untuk memperjuangkan rakyat, untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat kawan-kawan! Bukan karena mereka ingin mengambil itu, tetapi negeri ini gagal untuk memberikan lapangan pekerjaan, gagal untuk mendidik bangsa, gagal untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik, gagal untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Semangat kawan-kawan! Jadi Bapak Ibu Dewan yang terhormat, wakili suara kami, dengarkan suara kami, lakukan apa yang kami tuntut, apa yang kami perjuangkan, terutama kawan-kawan kami yang diintimidasi, kawan-kawan kami yang ditangkap. Mereka itu bukan anarkis, mereka itu karena cinta terhadap negeri ini menyuarakan hal kebenaran, tapi sayangnya negeri ini tidak mendengarkan hal kebenaran itu. Saya sangat sayang sekali kepada negeri ini. Suara-suara yang benar, suara-suara yang diperjuangkan mereka bukan karena mereka tidak cinta terhadap negeri ini, tetapi karena mereka cinta, mereka selalu memperjuangkan, selalu menyuarakan. Tetapi apa? Negeri ini menganggap mereka adalah anarko, antek-antek asing. Kacau negeri ini kawan-kawan sekalian. Semangat! Mungkin tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk kawan-kawan rekan juang hari ini yang selalu menyuarakan. Jangan sampai gerakan-gerakan kita ini, sampai hari ini kita lihat, kita perjuangkan terus sampai kawan-kawan kita dibebaskan, sampai tuntutan-tuntutan kita didengar dan dilaksanakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan Indonesia. Hidup mama yang menuntut keadilan. Hidup seluruh rakyat Indonesia yang menuntut keadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu DPR yang ada di sana, kami berharap kalian semua mendengarkan. Tapi saya ragu, apakah suara kita sampai ke gedung DPR, sampai ke para pejabat, sampai ke anggota DPR? Saya tidak yakin. Mereka mendengarkan kita. Mereka asik berjoget-joget. Ilahi ibu-ibu lah. Perjuangan kita berdoa untuk kalian semua, karena kalian semua tidak ada masa depan melihat anggota DPR yang tidak pernah peduli dengan kekayaannya yang bermiliar-miliar. Bisa Anda bayangkan, 1 jamnya saja 11 miliar, bisa membuat satu sekolahan. DPR memang harus dibubarkan karena tidak lagi mewakili rakyatnya, mewakili kepentingannya dan partainya. Di mana hati nurani kalian? Mbak Puan Maharani, katanya Anda mau membuka gerbang, tapi omong kosong. Mana Pak Prabowo? Anda adalah presiden kami, Anda terpilih, tapi Anda malah mewakili presiden sebelumnya. Sudah jelas Jokowi adalah cacat, cacat semuanya, cacat koruptor terbesar. Menurut CCRP, beliau adalah orang nomor 2 terkorup di dunia. Bayangkan. Dan inilah akibat 10 tahun dari masa Jokowi. Kita semua yang harus menanggung hutang-hutang. Bayangkan mahasiswa-mahasiswa ini, mereka adalah penerus bangsa, generasi emas, tapi ada masa depan mereka. Apakah ada lapangan pekerjaan buat mereka? Belum bekerja sudah dipajakin, ya Allah. Benar-benar jahat, kejam sekali. Saya khawatir sekali, 2040 Indonesia tinggal di Indochina. Mengapa begitu? Karena tanah rakyat dikuasai dengan dalih sebagai
ASN. Bohong semua. Tidak ada wakil yang mewakili benar-benar rakyat Indonesia. DPR memang layak untuk dibubarkan. Satu lagi, Pupu Papa. Siapa dia itu? Adalah siapa saudara-saudara Pupu Papa ini? Sepanjang tangan Jokowi. Dia harus dimajukan satu suara. Bila kita bisa memajukan Gibran, maka sudah pasti tuntutan kita pasti menang. Dan kita tuntut Prabowo agar presiden kita ini mendengarkan suara kita. Percuma saja kalau menteri-menterinya adalah orang-orang dari koruptor, orang-orangnya Jokowi. Mana bisa memberantas koruptor sampai ke Antartika? Kenyataannya menteri-menterinya terlibat korupsi. Kembali lagi, kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Selama DPR dan wakil-wakil kabinet Prabowo masih saja duduk, berjuang terus sampai kita mendapatkan hak-hak kita sebagai rakyat Indonesia. Kita negara kaya, sumber daya ada semua di sini. Kenapa kita miskin? Kenapa rakyat kita berebutan makanan? Sedih saya melihatnya. Satu orang Indonesia bisa digaji 20 juta karena emas, tambang, semua ada di kita. Tapi dikuasai oleh oligarki. Mereka anggota DPR lebih kong kaling kong dengan para oligarki, dengan para ketua partai. Mereka tidak mewakili sama sekali rakyat, tidak mewakili mahasiswa. Anda tahu, makan gratis adalah bukan gratis, tapi dana pendidikan 40% untuk itu. Sadarkah itu? Yang kita perlukan adalah pendidikan gratis. Keadilan buat rakyat Indonesia, bukan buat anggota DPR. Dengarkan kami, suara rakyat, suara mama. Kalau bukan kita yang berjuang di sini, siapa lagi? Rakyat dibodohi, dimiskinkan, dan tidak mau mengerti politik. Itu merupakan tanggung jawab DPR, membodohi rakyat, memata bodohkan dengan bantuan bansos agar tidak peduli. Beginikah rakyat kita? Beginikah anggota DPR kita? Semakin lama semakin tidak peduli. Mau jadi apa bangsa ini? Kalau kita tidak bergerak, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi, saudara-saudara? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Selamatkan Indonesia! Selamatkan NKRI! Hidup mahasiswa! Bubarkan DPR! Masukkan Pupu Papa! Masukkan Gibran! Adili Jokowi! Diperusak demokrasi! Ya, hidup mahasiswa, hidup mama, hidup seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi dari perwakilan Mama Indonesia. Kita bangga sama Ibu. Hidup perempuan Indonesia. Baik kawan-kawan, kita akan lanjut. Bahwasanya ada kawan kita dari Universitas Negeri Medan yang jauh-jauh datang ke Jakarta akan menyuarakan aspirasinya. Kepada Bung Wafi kami persilakan. Jari ke jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut salam hangat saya kawan-kawan. Sambut salam yang memperjuangkan kita, yang mempertemukan kita di persimpangan-persimpangan jalan perjuangan. Dua kata, satu teriakan, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Untuk yang hari ini masyarakat kebingungan. Hari ini masyarakat tidak tahu negara ini mau dibawa kemana. Tiga kata, satu teriakan, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Dan untuk orang-orang yang dari rahimnya kita lahir, yang dari rahimnya aktivis-aktivis seperti kita,
pejuang-pejuang seperti kita hari ini lahir dan bertumbuh di bumi ini. 3 kata satu teriakan, hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kawan-kawan, dari Syah Kuala sampai Cendrawasih, seminggu belakangan aksi demonstrasi terus berlanjut, terus bergeming di setiap daerah. Tapi apa yang kita temukan teman-teman? Apa yang kita hadapi? Polri hari ini makin ganas, TNI ikut-ikutan, DPR RI, bahkan DPR daerah itu bersenang-senang di bangkunya kawan-kawan. Apa itu yang kita inginkan? Tidak kawan-kawan. Represivitas dari kepolisian makin menjadi-jadi seminggu belakangan. Padahal kita adalah mahasiswa yang hari ini menjadi agent of control, yang hari ini menjadi social control di masyarakat untuk merubah Indonesia lebih baik lagi. Sepakat kawan-kawan? 1908 kawan-kawan, hari itu pemuda berkumpul untuk menciptakan satu organisasi modern dari pemuda. Hari itu pemuda yang belum disebut oleh sekarang ini mahasiswa itu membentuk satu perkumpulan untuk memajukan Indonesia, diawali oleh pemuda seperti kita semua kawan-kawan. 1928 hari itu pemuda juga berkumpul kawan-kawan, menjadi perawalan Sumpah Pemuda Disatukan. Bangsa, tanah air, bahkan bahasa dijadikan satu, yaitu Indonesia. 1945 hari itu kaum tua kebingungan kapan kemerdekaan akan dilaksanakan. Namun lagi-lagi kawan-kawan, pemuda seperti kita, mahasiswa, mencuri Soekarno ke Rengas Dengklok untuk kemerdekaan yang lebih cepat lagi kawan-kawan, menjadi perawalan. 1998 saat itu gejolak semakin mendalam. Soeharto yang hari itu berdalih sebagai penyelamat masyarakat ternyata adalah pembungkam masyarakat yang sebenarnya. Lagi-lagi pemuda yang hari itu sudah dikenal sebagai mahasiswa muncul kawan-kawan untuk melakukan pergerakan, untuk melakukan perubahan reformasi kawan-kawan. Dan hari ini 2025 mahasiswa seperti kita akan menjadi perawalan kembali untuk reformasi DPR, reformasi Polri. Kita akan menjadi perawalan itu lagi kawan-kawan. Maka dari itu aku harap kita semua tidak puas karena DPR sudah mengkaji tuntutan kita. Kita tidak puas karena banyak orang yang mati. 8 sampai 11 orang hari ini dikabarkan sudah meninggal dunia kawan-kawan. Apa pantas nyawa 11 orang tersebut untuk DPR yang santai-santai kawan-kawan? Apakah pantas? Tidak kawan-kawan. Di tempat yang kotor ini, kawan-kawan, aku harap saat kita kembali lagi di sini, saat kita sudah ada di dalam sana, kita tidak seperti mereka. Aku harap kita tidak seperti mereka kawan-kawan. Karena kalau sama saja kita seperti mereka ketika kita menduduki di dalam, sama saja kawan-kawan, tidak akan ada Indonesia Emas 2045. Hanya akan ada kecemasan, kehancuran, bahkan mungkin perpecahan di Indonesia. Mari kita muhasabahkan diri kawan-kawan. Hari ini selain kita diperangi oleh Polri, selain kita diperangi oleh pemerintah, kita juga diperangi oleh proksi kawan-kawan. Hari ini pemuda, bahkan mahasiswa, itu lebih senang scroll TikTok dan scroll Instagram daripada baca buku kawan-kawan. Jangan sampai kita mendukung orang-orang kotor di dalam sana untuk Indonesia dibubarkan di tahun 2045. Sepakat kawan-kawan?
memuhasabahkan diri kawan-kawan. Tundukkan kepala kita, renungkan dalam hati kawan-kawan. Kita tidak ingin seperti mereka di kelak nanti. Kita tidak ingin kawan-kawan. Maka ketika DPR sudah membahas di sana tuntutan kita sebagai mahasiswa adalah melakukan pengawalan. Kita kawal tuntutan sampai dengan disajikan, sampai dengan dilaksanakan. Tundukkan kepala kita, renungkan dalam hati. Kita tidak tahu hari ini bangsa ini punya kepentingan apa dalam politik yang besar. Hari ini kita tidak tahu represivitas dari kepolisian untuk apa. Padahal kita mahasiswa, di dalam hati nurani kita kawan-kawan, perjuangan sangat melekat dalam diri kita. Aspirasi masyarakat adalah kewajiban kita untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi hari ini kawan-kawan, biarlah kita yang memulai muhasabah ini. Aku ajak kawan-kawan untuk menyadari dan memulai ini lagi. Jangka panjang dari 1908 sampai dengan 2025 itu menjadi jangka panjang untuk kita memulai lagi kawan-kawan. Semoga orang-orang yang sudah mengorbankan dirinya, korban-korban jiwa yang sudah mendahului kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang sebaik-baiknya. Maka dari itu kawan-kawan, untuk menyatukan lagi semangat kita dalam pengawalan yang cukup panjang, kita tidak akan berhenti di sini kawan-kawan. Kita adalah mahasiswa. Sepanjang kita mahasiswa, sepanjang kita orang-orang yang memikirkan Indonesia, kita adalah aktivis kawan-kawan. Maka dari ini, dari panjangnya pengawalan kita, aku ingin kawan-kawan angkat tangan kanan kawan-kawan untuk segala perjuangan yang akan kita perjuangkan. Untuk aktivis-aktivis, untuk orang-orang yang hari ini mementingkan kepentingan masyarakat, tidak seperti mereka-mereka yang di dalam dua kata satu teriakan, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Untuk orang-orang yang hari ini kebingungan, masyarakat yang hari ini kebingungan, kemana sebenarnya arah negara ini? Tiga kata satu teriakan, hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan untuk orang-orang tua kita, untuk ibu-ibu kita yang mendoakan kita selamat dari sini sampai ke rumah, untuk orang-orang yang dari rahimnya, perjuangan itu dimulai sampai dengan merdekanya kita. Tiga kata satu teriakan, hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Terima kasih kawan-kawan, saya dari Medan membawa suara Sumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Pusat dan seluruh Indonesia, silakan kawan-kawan untuk para pimpinan-pimpinan kampus ataupun elemen masyarakat jika ingin bergabung untuk bersama menebarkan bunga untuk ke depan, bagaimana kita akan mempredikalkan bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat telah meninggal. Baik, silakan untuk kawan-kawan untuk bisa merapat. Dan teman-teman media mungkin yang ingin meliput, ya Bu. Permisi. Semoga tenang di alam kubur DPR.
silakan bisa kita saksikan bersama. Mauris. Mauris. PNJ. PNJ. Mauris. Oke. Kepada Polres Mauris, silakan maju ke depan untuk membersamakan. Baik, mungkin kita cukupkan kawan-kawan untuk vertikalnya. Kita akan lanjutkan orasi dari teman-teman mahasiswa yang masih belum berorasi. Kita sambil menunggu, sambil mendengarkan. Silakan dilanjutkan. Ini mau mainan dari sini apa gimana, apa yang soal tindakan yang influencer tadi? Semua yang ada di sini, kawan-kawan PJ saya, ketika tadi saya berjalan, saya melihat banyak sekali orasi yang bilang boleh demo tapi provokasi. Padahal faktanya selama 18 tahun, hari ini, hari Kamis, ada aksi di depan gedung Istana Negara selama 18 tahun, tapi tidak pernah didengar oleh masyarakat. Namun hari ini 17 tuntutan tambah 8 kita sudah naik ke DPR. Apakah kita perlu untuk anarki terlebih dahulu untuk didengar? Apa perlu, teman-teman? Tidak. Tidak kan, teman-teman? Hari ini kita melakukan aksi damai untuk mencontoh itu, teman-teman. Kita tidak perlu anarki, kita tidak perlu merusak fasilitas, karena kita sudah menggunakan fasilitasnya. Betul tidak, teman-teman? Kita semua menggunakan Zoom, kita semua menggunakan semua fasilitas itu, tapi mereka bilang kita yang membuat itu. Apakah betul, teman-teman? Itu yang mengapa, teman-teman, kehadiran kita di sini untuk membersihkan nama kita, terutama Ahmed kita yang putih menyala ini, yang bersih, dan semoga kedepannya akan selalu tetap begini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Bukan hanya perempuan, tapi hidup perempuan yang melawan. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih semangat kawan-kawan. Kita akan berdiri di sini terus sampai teman-teman semua
dari perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya kita persingkat untuk orasi dari Polres kepada Bung Reza, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan kiri kita teman-teman. Salam cinta, salam perjuangan. Karena cinta kita berjuang. Dua kata menyatukan mahasiswa dan esensinya dari seluruh rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Untuk rakyat yang hari ini ditindas dan kita perjuangkan bersama-sama. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Untuk rahim, pergerakan rahim yang melahirkan kita dari peradabannya, kita bisa berjuang hari ini. Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya milik Tuhan semesta alam. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi di depan gedung wakil rakyat, yang katanya wakil rakyat ternyata adalah tikus-tikus berdasi, tikus-tikus kantor yang mengambil dan meraup semua kekayaan negara, meraup semua anggaran negara untuk kepentingan dirinya. Teman-teman, hari ini kita dan saya membawakan aspirasi daripada teman-teman Kalimantan. Hari ini kawan kami tanggal 1 kemarin ditangkap jam 3 pagi, 22 mahasiswa ditangkap dikarenakan diciduk, dituduh dan direpresivitaskan atas dasar mereka membuat bom molotov. Mereka dituduh, ditangkap tanpa dasar yang jelas, barang bukti yang tidak komprehensif, dan juga barang bukti yang tidak mungkin bisa dibeli oleh mahasiswa. Hari ini, mahasiswa, rakyat, dan seluruh Indonesia marah terhadap DPR. Banyak sekali Indonesia hari ini bergejolak bermasalah. Undang-undang PPRT yang hari ini belum selesai. Undang-undang masyarakat adat yang hari ini mahasiswa dan juga seluruh rakyat Indonesia, masyarakat adat perjuangkan. Teman-teman, hari ini kondisi ibu kota Nusantara sudah dinobatkan sebagai ibu kota pelacur di Indonesia. Itu adalah sebuah tamparan keras bagi para pemerintah dan juga wakil rakyat kita. Bagaimana ambisi Indonesia 2045 adalah emas, tetapi nyatanya hari ini Indonesia 2045 adalah cemas. Sepakat teman-teman? Maka teman-teman, hari ini kami dari Badan Eksekutif seluruh Indonesia membawakan tajuk yaitu Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia daripada koruptor, selamatkan Indonesia daripada bapak-bapak berseragam, baik itu hijau, baik itu coklat, yang tidak bertanggung jawab atau kita sebut sebagai oknum, untuk bisa direformasi. Teman-teman, sebelum menutup orasi saya sangat singkat ini, angkat tangan kiri kita teman-teman. Mari kita gaungkan lagi semangatnya mahasiswa, semangatnya pemuda yang ada di Indonesia. Kita lancarkan kembali sumpahnya mahasiswa. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung makan keadilan. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Baik, terima kasih pada kawan-kawan. Mungkin ini perwakilan mahasiswa yang terakhir yang akan menyuarakan. Kepada Bung Zufar kami persilakan untuk naik ke mokom dan akan kami berikan nanti mungkin perwakilan yang telah kami catat dari perwakilan warga ataupun masyarakat. Silakan, saya sudah catat untuk perwakilan mahasiswa, silakan terlebih dahulu. Wabarakatuh. Sambut salam saya, salam satu perjuangannya mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia.
Hidup perempuan Indonesia. Dan untuk mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, hidup Politeknik Negeri Jakarta. Hidup Politeknik Negeri Jakarta. Kawan-kawan, di sini kita hadir sebagai bukti bahwasanya kita sebagai mahasiswa masih peduli terhadap kemajuan bangsa ini. Sepakat kawan-kawan? Kita melihat aksi kemarin banyak sekali korban jiwa. Apakah kita ingin perpecahan kawan-kawan? Apakah kita ingin perpecahan kawan-kawan? Maka dari itu kita selayaknya mahasiswa yang menjadi garda terdepan atas aspirasi-aspirasi yang sudah dititipkan menjadi pelopor bangsa kawan-kawan. Dan juga kita sebagai mahasiswa harus peduli terhadap kemajuan bangsa ini, dan kita harus care terhadap masyarakat dan membersamai atas aspirasi yang ingin disampaikan kawan-kawan. Kawan-kawan, saya Zufar dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Cukup sekian orasi saya, dan terakhir penutup kata-kata sambut salam saya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Terima kasih kawan-kawan.